Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita, pengantar ilmu komunikasi modul 5 ya. Ini saudari Prima sudah online ya, tidak apa-apa. Yang penting kita mulai aja, tidak masalah ya, walaupun masih belum datang teman-teman yang lain, yang ini sudah ada online pada hari ini. Oke, pada hari ini bisa kita lihat di modul 5 kegiatan belajar 1 ya, definisi dan batasan umum komunikasi nonverbal ya. Nah, definisi komunikasi nonverbal ya, di sini ada beberapa poin ya. Poin pertama, komunikasi nonverbal adalah semacam elusif ya, atau sesuatu yang sulit dipahami ya, karena dia tuh menyangkut komunikasi rasa ya, atau emosi ya, karena komunikasi nonverbal menyangkut rasa atau emosi ya. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari sangat membantu ya. Seperti contohnya ya, si X ya tampak senang karena mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian matematika ya. Dia tidak hanya bercerita pada kawan-kawannya tentang kegembiraannya, tetapi secara atraktif dia meloncat-loncat tertawa kegirangan ya. Itu yang nonverbalnya ya. Jadi dia meloncat-loncat ya, melompat ya, karena mendapatkan nilai yang bagus ya. Ini juga selamat malam juga buat Mbak Asnawati ya, yang juga sudah online ya. Jadi di sini dikatakan bahwa definisi komunikasi nonverbal ya adalah semacam elusif ya, atau sesuatu yang sulit dipahami ya, karena komunikasi nonverbal menyangkut rasa ya, atau emosi ya. Seperti saya contohkan tadi, misalnya si X mendapatkan nilai yang bagus, dia melompat-lompat ya saking senangnya, kemudian tertawa kegirangan ya. Kemudian Frank X. Dance ya, pada tahun 1976 dalam bukunya The Function of Human Communication, A Theoretical Approach, di sini mendefinisikan bahwa komunikasi nonverbal adalah suatu stimulus yang pengertian tidak ditentukan oleh makna isi simbolik ya. Sebagai contoh ya, di sini orang mengedipkan mata ya, kemudian muka merah, kemudian mengetuk jari ke meja ya, duduk bersandar, berdiri tegak ya. Makna dari tindakan itu tidak tergantung dari makna isi gerakan tersebut, tetapi tergantung pada interpretasi dari orang-orang lain yang mengamatinya ya. Tentunya hal ini akan menimbulkan interpretasi makna yang berbeda-beda ya. Di sini kan ada contohnya ya. Contoh di sini misal mengedipkan mata ya. Mengedipkan mata mungkin si A, oke, sekarang gini aja ya. Kalau mengedipkan mata ya, maknanya bagi Prima apa ya, coba. Kemudian bagi Asnawati apa ya, coba jawab ya. Ada orang mengedipkan mata atau dikedipkan matanya
Nah, di sini kan, nah maknanya bagi Prima apa, bagi Asnawati apa, ya. Coba, Prima bilang menggoda saya, ya. Tidak apa-apa, kan di sini katakan bahwa akan menimbulkan interpretasi makna yang berbeda. Jadi interpretasinya berbeda, ya. Prima bilang, oh itu menggoda saya itu katanya kan. Oke, kalau Asnawati gimana? Ya. Ya, itu kan komunikasi nonverbal, ya. Menunjukkan bahwa dia oke. Maksudnya apa ini? Ya. Oke, gini aja ya. Saya maksudnya menunjukkan bahwa dia oke itu apa? Kan masih umum ini, ya. Oh, misalnya kasih contekan, ya. Oh, contekan ya. Ya, tapi jangan sering nyontek nanti, ya. Ya, ini kan contoh aja, enggak apa-apa ya. Oke lah, ya. Jadi yang jelas kan berbeda, ya, berbeda. Makna yang versinya Prima dengan makna yang Asnawati berbeda, ya. Itulah yang dikatakan di sini bahwa menimbulkan interpretasi atau makna yang berbeda-beda, ya. Selanjutnya, nah, sini ya, untuk membantu pemahaman tentang komunikasi nonverbal, di sini dapat didefinisikan secara umum, ya, dapat didefinisikan secara umum bahwa komunikasi nonverbal adalah pesan-pesan, ya, yang diekspresikan secara sengaja atau tidak sengaja melalui gerakan, tindakan, perilaku atau suara-suara atau vokal yang berbeda-beda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa, ya. Jadi di sini pesan-pesan yang diekspresikan, ya, pesan-pesan yang diekspresikan secara sengaja atau tidak sengaja melalui gerakan, ya, tindakan, perilaku atau suara-suara. Ya, nanti Anda bisa lihat bagaimana suara, macam-macam suaranya, intonasinya atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa. Ya. Kemudian supaya ini tidak melebar luas, maka di sini ada dibatasi, ada bagian B-nya, batasan-batasan umum komunikasi nonverbal, ya. Dalam hal ini Joseph De Vito tahun 1986 dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, ya, menjelaskan berapa gambaran umum komunikasi nonverbal, ya. Seperti ini adalah komunikasi nonverbal berada dalam konteks, ya. Ini berada dalam konteks adalah suatu perilaku ya, perilaku nonverbal yang sama mungkin mempunyai makna berbeda ketika muncul dalam konteks yang berlainan, ya. Contohnya, ya, di sini contoh ini kan adalah komunikasi nonverbal berada dalam konteks, ya. Di sini dikatakan bahwa ini coba Anda lihat, ya. Di sini mempunyai makna berbeda ketika muncul dalam konteks yang berlainan, ya. Tapi kan perilaku nonverbal yang sama, ya. Perilaku nonverbal yang sama, ya, tapi maknanya berbeda dan muncul dalam konteks yang berlainan. Contoh, suatu kedipan mata seseorang bisa berarti suatu ajakan untuk bergabung, ya. Ya, dan makna yang lainnya mungkin menggoda, makna yang lain ingin memberikan sebuah hasil kerjanya sama temannya, ya.
ya. Atau ya, atau juga dalam konteks yang lain, ya, dalam konteks yang lain, kedipan mata itu bisa bermakna sebagai sikap sombong, ya. Bisa tidak Anda membayangkan orang kan melakukan kedipan mata dalam hal ini dalam konteks lain, ya, yaitu dia bermakna sombong, ya, dari mimik face-nya kelihatan itu, ya, dia mengedipkan mata, ya, seolah-olah dia bermakna sebagai sikap yang sombong, ya. Kemudian ya kita lanjutkan, ya. Ini saya lihat dulu, ya, yang hadir pertama Prima. Sambil saya absen dulu, ya. Prima sama Asnawati, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, atau ada contoh yang lain enggak, ya? Atau begini, ya, saya berikan contoh, misalnya tangan mengepal, ya, atau mengacung-acungkan jari, ya, itu pada saat berdiskusi itu berbeda maknanya ketika Anda berdebat dengan pegawai stasiun. Dalam hal ini mungkin di Taiwan ini dengan security MRT itu Anda dengan mengacung-acungkan jari dan dan mengepalkan tangan, ya, itu akan berbeda maknanya ketika Anda berdiskusi dalam kelompok, ya, dengan mengacungkan tangan dan ya, itu akan berbeda sekali maknanya, ya. Nah, dari kedua contoh yang saya berikan tadi, ya, bisa kita simpulkan, ya, bahwa suatu konteks akan menentukan secara luas untaian makna dari perilaku-perilaku atau pesan-pesan nonverbal, ya. Jadi konteks, ya, dalam hal ini konteksnya akan menentukan, ya, makna dari komunikasi nonverbal tadi, ya. Ketika Anda seseorang gitu, dalam hal ini misalnya seseorang lawan jenis Anda itu mengedipkan mata sama Anda, itu Anda bisa mengartikan berbagai makna, ya, tergantung interpretasi Anda dan kondisinya seperti apa saat itu dan konteksnya bagaimana, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah perilaku nonverbal adalah perilaku normal, ya, bukan tidak normal, ya. Dalam ini saya garis bawahi bahwa perilaku nonverbal adalah perilaku normal, ya. Berbagai bentuk perilaku seperti gerak, ya, mimik, gerakan tubuh, ya, gerakan otot tubuh, mukanya merah, ya, itu adalah suatu perilaku yang normal, ya. Nah, coba tambahi ini apa perilaku nonverbal atau gerakan perilaku nonverbal yang ada pada diri Anda dan orang lain, dan itu normal selain yang ada di slide saya ini, ya. Coba pikirkan, ya.